Welcome to the Baseface Network. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kerajaan atau Kesultanan Aceh ini berada di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan terkuat yang berdiri pada abad ke-15 hingga awal abad ke-20. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam, perdagangan internasional, dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Bahasa resmi yang digunakan dalam Kerajaan Aceh pada abad ke-16 adalah bahasa Aceh, Melayu, dan Arab. Ketiga bahasa ini dijadikan sebagai alat komunikasi yang digunakan secara luas. Sejarah Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa tersebut, agama dan kebudayaan Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Islam pertama di Asia Tenggara masuk melalui Aceh, melalui Perlak dan Pasai, hingga kemudian baru menyebar ke Nusantara. Hal itu membuat Aceh mendapatkan julukan sebagai Serambi Mekah atau Seramu Mekah. Kerajaan Aceh sendiri didirikan di atas bekas kerajaan Hindu-Buddha yang memang sebelumnya ada. Hal itu mempengaruhi arsitektur dan peninggalan kerajaan Aceh. Peninggalan kerajaan Aceh masih dapat berdiri kokoh dan dapat dilihat hingga Masjid Baitur Rahman. Masjid ini didirikan pada tahun 1879 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dan Kesultanan Aceh Darussalam. Bangunan ini merupakan simbol dari agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Situs bersejarah ini juga dinamai sebagai Taman Gairah yang di tengahnya mengalir sungai aliran Asyiki. Sultan Iskandar Muda menikahi salah seorang putri dari kerajaan Pahang bernama Putri Kamaliyah, yang juga biasa dikenal oleh masyarakat Aceh sebagai Putra Pang. Taman Sari Gunungan ini digunakan untuk menghibur sang permasyuri yang sedang bersedih dan sangat amat rindu akan suasana gunungan di negeri asalnya. Maka sang sultan membangun gunungan yang berbentuk bukit-bukit agar istrinya bisa bermain dengan dayang-dayangnya. Saat ini, Taman Sari Gunungan dijadikan sebagai destinasi wisata yang memiliki sejarah yang mempesona. 3. Uang emas Kerajaan Aceh. Dirham pertama kali ditemukan di Kerajaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir pada tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Kerajaan Aceh meniru uang emas dirham setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1624 Masehi. Kerajaan Aceh mengeluarkan uang emas sendiri di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar pada tahun 1537 hingga 1568 Masehi. Pada suatu hari, Sultan Al-Qahar mengirim seseorang utusan untuk menghadap kepada Sultan Turki. Kepada orang-orang Turki tersebut, Sultan Al-Qahar meminta untuk dibuatkan uang emas nama dirham, mutu dan pinggir pantai Ujung Bate yang indah. Kebudayaan Aceh adalah warisan budaya yang kaya dan kompleks yang telah ada sejak zaman Nusantara. Karena letaknya strategis dan menjadi jalur perdagangan, banyak budaya dari pedagang yang sehingga ikut memberikan pengaruh pada kebudayaan Aceh. Antara lain budaya Arab, India atau bisa disebut sebagai Gujarat, dan sebagai kecil budaya Tionghoa. Pengaruh ini
terlihat sebagian besar pada rempah yang digunakan dalam masakan. Kalian tahu nggak sih, Provinsi Aceh memiliki 12 suku asli, yaitu suku Aceh, suku Tamiang, suku Gayos, suku Alas, suku Kluet, suku Julu, suku Pakpak, suku Anuk Jame, suku Sigulai, suku Lekon, suku Devayan, suku Haloban, dan suku Nias. Itulah beberapa suku yang ada di Aceh. Ada juga tarian-tarian yang ada di Aceh, yaitu Sedati, Saman, Rampak, Rapai, Geleng. Dalam bidang seni rupa, seni ukir yang diri kaligrafi, yaitu senjata khas Aceh adalah rencong. Suku bangsa Aceh menyenangi hiasan manik-manik. Seni ukir dengan motif dapat dilihat pada hiasan-hiasan yang terdapat pada tikar, kopiah, pakaian adat, dan sebagainya. Tradisi bahasa tulisan ditulis dalam huruf Arab Melayu. Yang disebut bahasa Jawi ditulis dengan huruf Arab ejaan Melayu. Aceh merupakan singkatan dari Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Pakaian adat Aceh bernama ule balang. Pakaian untuk pria disebut baju linto baro, sedangkan pakaian untuk wanita disebut baju daro baro. Rumah adat suku Aceh bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan panggung yang memiliki 3 bagian dan memiliki ruang utama. Lagu daerah Aceh banyak sekali. Salah satunya yaitu Bunga Jempa yang melambangkan semangat dan keindahan Aceh. Alat musik tradisional sarune kale menggunakan instrumen seperti seruling bambu. Berikut beberapa tradisi suku Aceh. Posijek, upacara adat ini dilakukan saat ada upacara perkawinan, berangkat haji, kematian, kelahiran, naik pangkat, dan jenis selamatan lainnya. Yang kedua ada megang, upacara adat dilakukan menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Masyarakat berkumpul dan masak daging untuk dimakan bersama-sama. Yang ketiga ada uret tulak bala, adalah upacara adat untuk menolak mara bahaya dan meminta perlindungan dari Tuhan. Upacara ini biasanya dilakukan pada bulan Safar. Itu aja beberapa kebudayaan yang ada di Aceh. Kerajaan politik Aceh. Kerajaan politik Aceh menerapkan sistem monarki atau kesultanan. Sultan atau sultanah diangkat maupun diturunkan oleh Mufti Agung Kerajaan dan Panglima Sagoe. Sultan baru sah jika telah membayar jilami Aceh atau mas kawin Aceh, yaitu 32 emas murtikati, beberapa puluh ekor kerbau, beberapa gunjang padi, serta membayar uang tunai 1.600 ringgit. Raja Aceh ada 35, tetapi yang berperan penting ada 3. Yang pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Ia dapat membantu memperluas wilayah serta dapat membantu penyerangan Portugis. Berikutnya ada Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Ia dapat melakukan kerajaan Arul serta dapat membantu pemerintahan yang sempat mengalami kegoyahan, tetapi sempat mengalami kegoyahan lagi, lalu diperbaiki oleh Sultan Iskandar Muda. Juga melakukan serangan ke Johor serta Portugis memperluas wilayah, dan ia juga mengambil jalur perdagangan. Jalur perdagangan itu ia membagi menjadi 3 sagoe atau 3 desa. Yang pertama adalah Sagoe 22, yaitu sebelah selatan. Yang kedua Sagoe 25 Mukim, yaitu bagian sebelah Aceh Barat. Yang ketiga ada Sagoe 26 Mukim, bagian timur. Selain dari 3 Sagoe itu, Sagoe yang lain dipimpin oleh Balang Koji. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Belanda mengirimkan meriam ke daratan Aceh. Perang Aceh terjadi selama 3 dekade, dan itu menjadi perang terpanjang dalam sejarah di Indonesia. Konflik itu terjadi karena ada kepentingan Belanda dan Aceh. Belanda ingin menguasai wilayah Aceh yang kaya akan rempah-rempah, sedangkan Aceh ingin mempertahankan kemerdekaan dan menghindari dari penjajahan. Belanda akhirnya menerapkan strategi licik demi dapat menaklukkan kerajaan Aceh. Belanda mengirimkan Snel Horgonje ke pendalaman Aceh untuk mengetahui titik lemah pasukan Aceh. Dengan strategi tersebut,
Belanda akhirnya menaklukkan Aceh dan perang diakhiri dengan pertandatanganan perjanjian penyerahan. Selanjutnya, pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Kolem mengalami tekanan berat dan akhirnya Kesultanan Aceh jatuh ke dalam tangan Belanda dan itu adalah sejarah dari politik Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Kerajaan Aceh. Yang pertama adalah kehidupan ekonomi masyarakat Aceh itu adalah di bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomian negara Aceh berkembang dengan pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera itu menghasilkan lada, sedangkan Semenanjung Malaka menghasilkan lada dan timah. Hasil-hasil bumi dan ekspor menjadi bahan yang penting bagi kerajaan Aceh, sehingga perekonomian negara Aceh itu maju dengan pesat. Sultan Ali Muhammad sendiri adalah raja pertama kerajaan Aceh. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Ali Muhammad berhasil memperluas bagian wilayah di Sumatera Utara. Yang kedua ada Sultan Salahuddin pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Sultan Salahuddin merupakan raja yang sangat tidak peduli pemerintahan. Akhirnya kerajaan Aceh merosot secara tajam. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1568 sampai 1573 Masehi. Dan pada kepemimpinan ini banyak terjadi perubahan serta perbaikan kerajaan. Sang raja juga melakukan penyerangan pertama terhadap kerajaan Semenanjung Melayu. Yang keempat adalah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 Masehi sampai 1600. Kerajaan Aceh mempunyai kekuasaan yang sangat luas, mulai dari Aru, Perlak, Pahang hingga Indiri. Penjelasan Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah Kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia. Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang bernaik tahta pada tahun 1081. Kerajaan Tidore berperan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama Islam di wilayah Papua dan Nusantara Timur. Bahasa suku Tidore yaitu bahasa Tidore. Bahasa Tidore adalah bahasa yang dituturkan suku Tidore di Maluku Utara, Indonesia. Para penutur bahasa ini biasanya kebanyakan tinggal di Pulau Tidore tersebut. Tidore memiliki sejarah dan kebudayaan yang sangat beragam. Berbagai kesenian pun ada di Tidore. Dari mulai tarian-tarian seperti kapita, salah satu akulturasi budaya yang berkembang di kerajaan Ternate dan Tidore adalah ritual wajib. Ritual ini bermakna turunnya sultan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Ini adalah salah satu pesona religi yang menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Bahasa Tidore adalah salah satu bahasa daerah di Maluku Utara yang sehingga kini masih dipakai dan dipelihara oleh para penuturnya. Bahasa Tidore ini berfungsi sebagai bahasa Ternate, perantara alat pemersatu dan kebanggaan masyarakat Tidore. Pakaian adat suku Tidore bernama Mantaran Lamo. Pakaian ini biasa digunakan oleh sultan. Aspek politik Kesultanan Tidore. Sultan pertama Kesultanan Tidore adalah Kualano Syahjati atau Muhammad Nakil. Tetapi masa Kesultanan Tidore berada di masa kejayaannya di saat pemerintahan Sultan Nuku tahun 1780 sampai 1805. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore melalui perjanjian Uli Siwa dan Uli Lima untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah dan terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang
biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu baik dari Portugal, Spanyol, Inggris, serta Belanda. Sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Bila kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, sebagian Halmahera, Raja Ampat, dan sebagian Papua. Pengganti Sultan Nuku yaitu adiknya Sultan Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali ke Pulau Maluku. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tidore pada saat itu sangatlah baik. Tidore menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Banyak bangsa Eropa yang datang ke Maluku, contohnya seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan bangsa Belanda. Selain menjual rempah-rempah, Tidore juga menjual hasil alam seperti kayu cendana, emas, perak, dan mutiara. Ini saya akan menjelaskan tentang Masjid Sultan Tidore. Masjid ini dibuat pada tahun 1712 oleh Sultan Muhammad Takhir. Awalnya bangunan masjid ini terbuat dari alang-alang, lalu diganti dengan campuran daun rumbia dan diganti setelah 25 tahun sekali. Mimbar pertama berisi tentang khutbah, sedangkan mimbar kedua yang dihiasi dengan lampu putih berfungsi sebagai tempat sholat untuk sultan. Di Benteng Tore. Benteng Tore ini dibangun pada tahun 1560 sampai 1599 atas seizin Sultan Tidore. Nama ini diambil dari kapten Portugis. Fungsi benteng ini sebagai tempat mengamati musuh. Benteng ini juga sempat mengalami kerusakan akibat serangan dari bangsa Spanyol, lalu setelah itu diperbaiki oleh pemerintah setempat. Yang ketiga ada Istana Kerajaan Tidore. Istana Kerajaan Tidore ini sebagai tempat bersenyaman para Sultan Tidore, dan istana ini terletak di kota Tidore Kepulauan. Setelah konflik antara Portugis dan Spanyol, Sultan Safiuddin membangun Kedato Hijau atau Vala Hijau karena bangunan itu serba hijau. Nama Limau Timore diganti menjadi Soasio, dan bangunan ini dibuat lebih luas pada tahun 1812 sampai 1856. Tetapi karena politik Belanda, istana ini dihancurkan, tetapi dibangun kembali pada tahun 2004 sampai dengan 2010. Terakhir, ada Benteng Tahula. Benteng ini dibangun pada 1609. Spanyol membangun ini untuk mempertahankan pasukannya yang ada di Maluku. Spanyol menguasai benteng ini hingga 1662 hingga FOC mengambil alih. FOC mengizinkan Sultan Safiuddin untuk menempati benteng tersebut. Pada tahun 1707, benteng ini ingin dihancurkan atas perintah Belanda dikarenakan Spanyol sudah pergi. Tetapi benteng ini dipertahankan oleh Sultan Tidore yang masih menempati benteng tersebut. Itu adalah bukti-bukti sejarah dari Kerajaan Tidore, tempat bersenyaman para Sultan Tidore, dan istana ini terletak di kota Tidore Kepulauan. Setelah konflik antara Portugis dan Spanyol, Sultan Safiuddin membangun Kedato Hijau atau Vala Hijau karena bangunan itu serba hijau. Nama Limau Timore diganti menjadi Soasio, dan bangunan ini dibuat lebih luas pada tahun 1812 sampai 1856. Tetapi karena politik Belanda, istana ini dihancurkan, tetapi dibangun kembali pada tahun 2004 sampai dengan 2010. Terakhir, ada Benteng Tahula. Benteng ini dibangun pada 1609. Spanyol membangun ini untuk mempertahankan pasukannya yang ada di Maluku. Spanyol menguasai benteng ini hingga 1662 hingga FOC mengambil alih. FOC mengizinkan Sultan Safiuddin untuk menempati benteng tersebut. Pada tahun 1707, benteng ini
ingin dihancurkan atas perintah Belanda dikarenakan Spanyol sudah pergi. Tetapi benteng ini dipertahankan oleh Sultan Tidore yang masih menempati benteng tersebut. Itu adalah bukti-bukti sejarah dari Kerajaan Tidore.